tetap semangat, dan semangatnya itu semangat pagi ya. Jadi jangan semangatnya itu penuh ya, jangan penuh ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai ya, tadi kita sudah berdoa. Untuk itu Pak akan cek kehadirannya dulu ya. Nanti kalau ada yang terlewatkan itu misalnya ya, anak-anak bisa konfirmasi, saya belum Pak. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak sudah tua mungkin ikut. Nah seperti itu ya. Kadek Ayu Angelina, Marsha Danika, Arya Nata, Giradana, Chandra, Putu Sintia, Made Junia Nari, Putu Bunga Rizka Dewi. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada saya Pak. Siapa namanya? Oh, Sinta Dewi ya. Lagi satu? Dewi Widayani. Dewi Widayani ya. Sudah bagus ya. Jadi anak-anak sudah hadir semua. Untuk itu kita akan mulai ya. Jadi kita akan mulai. Namun sebelum mulai pembelajaran, sebelum kita anak-anak sudah Pak sampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, kemudian anak-anak setiap materi pembelajaran kita bisa hubungkan dengan apa namanya kehidupan saat ini ya, bisa kita hubungkan sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar teoritis saja, tetapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan, bisa diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan. Apalagi misalnya materi kita kali ini ya, siapapun seperti apa namanya dalam video, tayangan video. Kemudian juga Pak ada bawa gambar gitu, media gambar. Nah, ini orang yang tahu ya, kalau sering nonton orang yang sangat cerdas, tokoh pemikir Hindu Chanakya. Ke apa namanya topik utama nanti Pak akan sampaikan dulu ya, Pak akan sampaikan dulu apa namanya tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran nanti anak bisa lihat di slide tersebut. Namun sebelumnya Pak akan perlihatkan ini ya, Pak perlihatkan ini. Ini identitas Bapak ya. Anak bisa lihat supaya anak-anak di Bapak putih kok. Nah, gitu ya. Nah, emang Bapak sudah tua ya. Jadi di foto juga seperti ini ya. Oke, cukup ya, cukup. Seperti Pak sampaikan nanti ya. Kita akan lihat dulu, Pak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ini ya. Tujuan pembelajaran kita. Setelah anak mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ya, menggunakan model discovery learning, peserta didik itu bisa menjelaskan pengertian triguna, menyebutkan bagian-bagian triguna, menjelaskan ciri-ciri triguna, sampai dengan menceritakan ciri-ciri dan pengaruh triguna dengan tepat dan benar ya. Kemudian anak-anak bisa menggunakan atau mengkomunikasikan dengan gagasan yang baru, dengan sikap yang santun, percaya diri ya, untuk mengharmoniskan triguna dalam kehidupan beragama ya. Itu nanti ya tujuan pembelajaran kita. Nah lalu Bapak akan coba nanti tayangkan apa namanya slide video. Silakan anak-anak amati, perhatikan, dengarkan dengan baik. Usahakan. Apa pertanyaan? Apa yang lebih mulia dari itu? Mudah-mudahan bisa diamati dengan baik ya. Suaranya Apa yang lebih kencang daripada angin? Pikiran. Yang lebih bahaya dari kemarahan
seseorang menjadi jahat. Kelahiran, kelakuan baik, atau pengetahuan tentang kitab suci. Ayasa, lahir, pelajaran, dan pengetahuan tentang kitab-kitab suci tidak menjadikan seseorang menjadi seorang beramal. Watak baiklah yang menentukan seorang jadi beramal. Seorang pun berwatak baik lebih berarti dari beramal yang tidak mempunyai watak yang baik. Kepercayaan berdasarkan pikiran, Tidak. atau kearifan para resi. Tidak. Kearifan seorang Mesih tidak sama. Ada perbedaan. Tak seorang pun yang tahu kebenaran seluruhnya. Kalau begitu, di manakah letak kebenaran? Dalam hati nurani seseorang, Apakah keajaiban terbesar? keajaiban terbesar adalah setiap orang mengetahui kematian akhir kebenaran hidupnya. Namun seseorang itu harus berpikir bahwa kematian tidak mengakhiri kebenaran itu. Bangsa manakah? Oke, cukup ya. Tadi anak-anak kan sudah mengamati tayangan video itu ya, sudah mendengarkan dengan baik. Kalian anak-anak juga sangat antusias ya. Nah sekarang lihat LKPD-nya. Nah, lihat LKPD-nya yang sudah ada di di meja kalian masing-masing. Yaitu kita akan mulai ya pada aktivitas pertama. Nah, mungkin nomornya jangan digagalkan. Pada aktivitas pertama, nah linknya sudah ada, mungkin anak-anak nanti bisa dibuka gitu ya, dibuka sama nanti video seperti ini. Nah kemudian dari tayangan video tersebut ya, anak-anak coba nanti jabarkan secara singkat apa yang terjadi pada tokoh utama dalam video. Nanti anak kerjakan di sini ya, karena ini kan dari kamu ini, sekarang dari kamu ya, nanti kerjakan di baliknya aktivitas 1. Nah begitu ya, paham ya? Nanti kalau udah paham tanyakan, tidak usah takut. Jadi kita belajar itu harus smart. Nah kita belajar harus cerdas, yang mencerdaskan. Jadi bapak tidak ingin anak-anak itu jadi takut. Mami takut. Nah itu bisa ya. Iya, apalagi yang perempuan harus berani. Jadi berani bertanya karena benar. Bagus gitu ya. Silakan itu kerjakan ya. Kemudian berikutnya analisis bagaimana sifat tokoh utama. Jadi bila anak dulu nanti kita ulang lebih sayangkan itu misalnya ya. Boleh, atau juga videonya tidak terlalu panjang. Itu ya. Paham itu ya? Kemudian nilai apa yang bisa kita petik dari tayangan tersebut? Nah, silakan lakukan itu ya. Silakan amati, tulis nanti ya di belakang ini. Aktivitas 1 jawab ini. Paham? Oke. Aktivitas yang kedua selanjutnya atau langkah yang kedua ya. Karena kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Langkah-langkahnya juga mengikuti itu pendekatannya supaya sesuai ya. Kemudian aktivitas kedua, langkah yang kedua, anak konsep apa yang melatar belakangi, konsep apa yang melatar belakangi sehingga tokoh utama itu bisa menjawab dengan cerdas. Silakan kita ya anak lihat LKPD-nya, dengarkan apa yang Pak sampaikan ya. Lalu apa nama bagian dari konsep itu? Nah, jelas ini ya. Silakan itu. Kemudian anak-anak aktivitas yang ketiga. Oke, sebelum itu bagaimana kalian bisa menjelaskan itu? Itu anak-anak harus baca berbagai sumber, mungkin yang senang googling itu bisa untuk menambah apa anak? Menambah referensi, menambah pengetahuan gitu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya aktivitas yang ketiga. Nah itu Pak sampaikan tadi belajar
anak cari informasi dari berbagai sumber, buku, teks, kemudian atau dengan bertanya, boleh, ya, boleh. Tanya pada guru yang lain, boleh, ya. Yang penting anak-anak semangat, semangat, ya. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Nanti kalau sering-sering malu nanti bisa kena malu nanti ya. Ya, nanti anaknya sering malu kena malu, apalagi yang lain. Ya. Oke, lanjut aktivitas keempat. Dari berbagai informasi yang diperoleh, anak disuruh untuk menjawab aktivitas ke baca ya kedua. Nah, jadi aktivitas keempatnya itu anak menjawab yang kedua. Sudah langkah kedua sudah anak baca tadi. Nah, kemudian kegiatan yang kelima nanti anak di sini ya, karena kita tidak membentuk kelompok secara individu nanti ya. Jadi secara individu anak mempresentasikan. Ya, anak mempresentasikan itu boleh ke depan boleh. Jadi kita lihat situasinya dari tempat duduk boleh. Kalau bagusnya ke depan Pak, di depan. Ya. Oke. Kemudian yang lain, nah siswa yang lain, peserta yang lain menanggapi, menyanggah mungkin atau bertanya mungkin. Silakan itu ya. Kita di sana kita sudah berdiskusi. Nah ya, diskusi yang positif, diskusi yang lain-lain, apalagi yang positif itu tidak. Tidak apa namanya, tidak semangat ya, tidak semangat. Oke, kemudian berikutnya langkah yang keenam atau aktivitas yang keenam. Ya. Nah, disinilah nanti kita anak mengumpulkan permasalahan yang dipenuhi saat diskusi bagaimana hubungannya dengan kehidupan dasar. Ya, itu nanti yang lakukan. Ya. Silakan dilakukan aktivitas atau kegiatan itu ya, mulai dari langkah aktivitas pertama. Silakan. Ya. Silakan ya. Silakan. Nanti Pak akan lihat ya, bagaimana membuat kita. Oke, silakan ya. Kerjakan itu ya, lakukan langkah-langkah itu. Itu ya. Nah, sekarang materi kita anak ya. Tadi anak-anak kan sudah melakukan aktivitas di LKPD yang praktikan itu ya. Silakan anak-anak lihat tayang ikut ya. Lihat tayang ikut. Nah, ini materi kita untuk pertemuan kali ini nah. Ya. Materi untuk pertemuan kita kali ini tentang apa nah kira-kira? Ya. Tentang triguna. Bapak jelaskan di sini ya. Bapak jelaskan di sini triguna itu ya. Triguna itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Triguna itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata ri dan guna. Ri artinya ya. Guna artinya sifat. Apalagi lagi ya. Triguna itu berasal dari kata
Tridaguna. Bahasa Sanskerta tri artinya tiga, guna artinya sifat. Jadi triguna itu artinya tiga sifat dasar manusia. Ketiga macam sifat manusia. Boleh juga ya. Bagian-bagiannya, di bagian-bagiannya anak-anak perhatikan. Yang pertama satwa, lalu raja, kemudian tamas. Apa satwa? Ayo. Oke, satwa itu sifatnya bagaimana? Nah, kita lihat ya, kita lihat slide berikutnya. Oke, ya, tidak apa. Kita lihat slide berikutnya. Apa itu satwa? Ciri-cirinya, ya. Orang tersebut berperilaku positif, tenang. Apalagi? Ciri-cirinya ya. Boleh dikatakan satwa itu sifat yang baik ya, sifat yang positif, boleh ya. Kemudian rajas, ya, ciri-ciri rajas, ya, sifat yang aktif, agresif, inovatif, egois, itu lagi ya. Nah kalau tamas jelas ya. Tapi ini tamas bahasa Sanskerta, bukan tamas bahasa Bali. Bukan bahasa Bali. Itu nah ya. Ini ciri-ciri anak pahami dengan baik ya. Pengertiannya sudah, kemudian ciri-ciri arti dari masing-masing bagian triguna itu sudah ya. Nanti Pak juga buatkan bagan seperti ini ya. Anak bisa lihat tayangannya. Ini ya. Jadi ini setelah ciri-ciri contoh ya, contoh untuk mengidentifikasi ciri-ciri triguna itu. Contohnya seperti ini ya. Kalau sifat satwa supaya anak-anak lebih mudah perhatikan ya, perhatikan baik. Anak-anak bisa buat bagan seperti ini nanti ya. Jadi sifat satwa itu bagaimana ya. Rajas itu bagaimana, tamas bagaimana, itu ya. Jadi pengertian sudah, ciri-ciri sudah, bagian-bagiannya juga sudah ya. Jadi anak-anak perhatikan slide-nya ya. Jangan dulu baik, perhatikan slide-nya ya. Nah mungkin materi kita sebelum lanjut ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya tentang materi ini. Dari pengertiannya, kemudian bagian-bagiannya, satwa, rajas, tamas, sampai dengan ciri-ciri dan contoh-contoh. Nanti kita lanjut dengan pengaruhnya. Kira-kira ada yang tanya? Tidak? Atau mungkin sudah lelah? Pak, saya sudah lelah. Nanti Pak akan kasih penyegaran, refreshing misalnya. Oke, kalau begitu kita refreshing dulu ya. Oke. Kita main tebak-tebakan ya. Oke, kita main tebak-tebakan. Biar tidak pegang. Ya, biar tidak pegang walaupun pakai masker saja ya. Kita main tebak-tebakan. Mau ya? Nanti tebak kata aja ya. Kita tebak apa? Misalnya tebak merah hitam, pernah ya? Pernah? Atau biru hitam, pernah ya? Oke, bagus kalau belum pernah ya. Nah, hitung ya. Nah itu ya, nanti kita mulai ya. Oke, kita mulai tebak-tebakan. Pak sebutkan, anak-anak dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Konsentrasi kan begitu ya. Merah, hitam, merah, hitam, hitam, merah, hitam. Bisa ya? Bisa itu? Terlalu cepat ya? Oke, Pak, pelan-pelan lagi. Makanya anak-anak konsentrasi ya. Jadi kalau belajar itu anak-anak perlu konsentrasi. Ini salah satu cara untuk berlatih konsentrasi yang bagus mungkin dengan melihat hasil ya. Seperti foto yang Pak perlihatkan tadi ya, gambar yang Pak perlihatkan tadi ya. Itu
Merah, hitam, merah, hitam, hitam, merah, hitam. Bisa? Bisa. Berapa kata merah yang Pak sebutkan? Wah, tidak bisa. Tidak apa. Lanjut ya. Kita ulang lagi, konsentrasi. Ayo ya. Kau ulangi itu berubah dengan tadi ya. Merah, hitam, merah, merah, hitam, merah. Hitam berapa kali Pak sebutkan? 2 kali hitam. Hah? Jawabnya 6 ya? 7. Kamu? 3. Marsha? 8. Oke. Ya ulang. Oke. Sekali lagi ya. Once again enough ya. Once again enough. Oke. Merah, hitam, merah, hitam, merah. Berapa kali hitam Pak sebutkan? 3 kali. 3 kali. Berapa kali hitam Pak sebutkan? Kata hitamnya? Berapa kali kata hitam Pak sebutkan? Ayo ya. 4. 3. Salah semua. Dengarkan pertanyaan Bapak. Berapa kali kata hitam Pak sebutkan? Berapa? 1 kali. Bagus. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ayo. Cerdas. Itu kan? Berapa kali kata hitam Pak sebutkan? 1 kali. Coba ulangi pertanyaannya tadi. Berapa kali kata hitam Pak sebutkan? Cuma sekali. Berapa kali kata hitam Pak sebutkan? Baru 3 kali, 4 kali kan itu. Aduh, ya. Oke, cerdas. Itu maksudnya ya. Ya. Tidak usah anak-anak tegang, tidak saya. Kita belajar menikmati ya, pembelajaran ini sebagai suatu kebutuhan. Ya untuk nanti bekal anak-anak di masa depan. Nah yang saya ini lagi perhatikan ke depan, perhatikan ke slide itu ya. Anak sudah amati ini ya, sudah amati ini. Kemudian ya kira-kira ada yang ditanyakan lagi dari materi pengertian triguna, kemudian contoh-contoh triguna, ya, ciri-ciri triguna. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh. Sebelum kita masuk ke aktivitasnya ya, sebelum masuk ke aktivitas dari LKPD ini. Cukup jelas ya? Oke, jelas Pak. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Sekarang kita lihat aktivitas 1 ya. Aktivitas. Nah, sekarang kita mulai dari aktivitas 1 dulu ya. Jabarkan secara singkat apa yang terjadi pada tokoh utama dalam video tersebut. Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Ayo, tadi kan sudah ini. Ayo, ya, ayo silakan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jabarkanlah secara singkat apa yang terjadi pada tokoh utama dalam video. Yang terjadi pada tokoh utama adalah tokoh utama harus mampu menjawab pertanyaan dari Yaksa. Sekian dari. Oke, bagus, duduk. Ya. Jadi tokoh utama tadi, siapa nama tokoh utamanya? Yudhistira ya, Prabu Yudhistira, Raja Yudhistira. Kata ketua dari Jadi Yudhistira itu menjawab pertanyaan dari Yaksa dengan bijaksana, dengan santun, dengan ramah, dengan tegar, Bisma. Ya. Oke. Coba sekarang aktivitas yang kedua ya. Konsep apa yang latar belakangi sehingga tokoh utama bisa menjawab dengan tegar dan bijaksana? Konsep apa? Ayo. Triguna. Konsep ajaran Triguna ya. Itu yang latar
jelaskan materi tentang guna sudah ya aktivitas kedua itu ya. Apa nama bagian dari konsep ajaran tersebut? Satuan. Apa? Satuan. Satuan. Apa artinya satuan? Ya. Baik, tenang. Ya. Satuan itu adalah sifat yang baik, tenang, cerdas, apa lagi? Santun, jujur, bijaksana. Ya. Ya, anak hubungkan materi-materi itu tidak saja anak belajar agama. Ya. Dalam kehidupan anak hubungkan itu ya, bagaimana kita bersikap dengan siapapun, ya, baru dengan guru, santun, pokoknya dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman-teman, kita bersikap santun, sopan, ramah, ya. Kalau bisa cerdas, bijaksana, bagus, itu nah, ya. Oke, nah lanjut lagi ke bagian tribuna yang kedua sebelum kita lanjut aktivitasnya. Apa lagi bagian kedua? Belajar sama yang ketiga ya. Ajari itu dengan baik ya. Oke. Ya. Nah sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan kita, dari kegiatan yang pertama sampai dengan aktivitas atau langkah yang ke-6. Mana lihat aktivitas yang ke-3. Ya, aktivitas yang ke-3. Ya. Sudah? Coba kamu baca aktivitas yang ke-3. Ya, pertanyaannya. Peserta didik diperoleh untuk mencari informasi dari berbagai sumber bacaan online maupun offline. Ya, itu caranya untuk memperoleh informasi ya dari keterangan guru ya anak cari sumbernya di buku pelajaran, kan begitu. Kemudian secara online juga seperti yang dan lain sebagainya kan itu dipilih ya kan oleh itu. Oke, nah itu anak pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut sekarang pengaruh tribuna. Jadi bagaimana pengaruh tribuna itu dalam hidup kita? Ya. Tentu tribuna ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, sangat mempengaruhi. Di seseorang yang bersifat baik, tenang, seperti Pak tadi ya, tentu itu dipengaruhi oleh guna atau sifat wah, itu ya. Jadi kalau seseorang yang bangun udah jam 9 nah itu bisa jalan. Ada ya. Itu akibat pengaruh dari guna. Ayo. Guna tamat ya, guna tamat malah ya, udah aja ya. Kalau yang cepat, mana tolong ambilkan Pak sapu, udah lari ke sana. Ya. Tahu-tahu balik dia bawa ember. Pak suruh bawa cari sapu, ember. Sapu Pak kok ember doang. Ah ini ya tidak pikir dia geraknya gesit lincah, tapi kurang kecerdasannya kurang. Ada orang yang egois, jalan ini, tak mau tanya. Ada orang tanya, ada juga, ada juga, waduh, peduli amat. Ini orang yang dipengaruhi oleh sifat rajas, yang kedua. Nah, itu adalah jadi pengaruh tribuna bisa mengidentifikasi contoh-contohnya dalam kehidupannya. Ada sendiri pasti. Bapak juga tidak akan bisa luput, tidak bisa lepas dari ketiga sifat. Ya, mungkin ya kondisi Pak agak
Kalau bagus misalnya nggak bisa bangun pagi, nah, dipengaruhi oleh dengan sama ya. Jadi kita berusaha supaya yang mengendalikan itu adalah sifat satwa, sehingga anak kita semua menjadi orang yang baik. Itu merupakan satwa supaya dominan, supaya mendominasi. Kalau seimbang di antara satwa Raja Tamas itulah yang menyebabkan lahir sebagai manusia. Ya, jadi kitab suci sudah menyebutkan itu. Ya. Nah, demikian anak-anak. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini itu anak-anak sudah menjelaskan pengertian tribuna, menyebutkan bagian tribuna, mengidentifikasi ciri-ciri ya pengaruh tribuna dalam kehidupan. Anak sudah mengerjakan tugas LKPD itu, ya, kegiatan aktivitas dalam LKPD itu. Jadi di sini anak-anak Pak pertegas kembali ya. Kira-kira di dalam siapa yang bisa menjelaskan lagi ya, merefleksikan pengertian tribuna itu apa? Ayo anak-anak, apa pengertian tribuna? Yo, ya, ayo lagi ya, silakan tadi. Tribuna adalah 3 sifat dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejarah. Ya, boleh. Bagus. Yang lain ada bisa? Tribuna itu adalah 3 sifat dasar, 3 macam sifat manusia. Ya, kalau binatang sudah punya. Ya. Lalu selanjutnya siapa yang bisa merefleksikan apa bagian-bagian tribuna? Nah, ini gampang menyebutkan bagian-bagian tribuna. Ayo, ya, coba bisa. Nah, ini kan ada lihat satwa, raja, itu nak ya. Ada pengaruhnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Silakan itu nanti ya dipelajari dengan baik. Kemudian untuk ini ya bagi LKPD-nya ya. Untuk penilaian nanti ya, penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan ya, dan penilaian sikap spiritual dan sosial. Ya, nah isi untuk penilaian sikapnya dia direfleksi itu ada itu. Nah, silakan di situ. Ya. Baiklah anak, kita sebelum kita akhiri pembelajaran kita ya, sebelum kita akhiri anak-anak tadi merefleksikan sudah ya. Kemudian anak-anak lihat di LKPD-nya di sana juga sudah ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial seperti yang Pak katakan tadi. Nah, jadi sekarang penilaian pengetahuan, yaitu penilaian keterampilan. Ya, oke, untuk penilaian pengetahuan, silakan anak-anak lihat di slide-nya sudah Pak tayangkan soal. Ya. Silahkan ini soal pilihan ganda anak. Silahkan dijawab ya. Silahkan dijawab. Sudah? Ya, sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah lanjutkan lagi soal yang kedua ya. Soal yang kedua mudah-mudahan bisa ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Soal yang kedua silakan dijawab dulu ya. Kemudian nanti soal yang kedua mungkin tidak kelihatan ya. Bisa dijawab dulu? Oke. Kita lanjut lagi soal yang
3. Nah setelah itu anak-anak sudah ya, anak-anak sudah jawab itu, lanjut ke soal keterampilan. Nah untuk keterampilan soalnya apa? Sampaikan seperti ini ya. Ke soal keterampilan, sampaikan seperti ini. Anak-anak nanti buat ya sikap atau sebutkan beberapa sikap bijaksana. Anak buat sebutkan beberapa sikap bijaksana dari Yudhistira. Apa sikap bijaksana dari Yudhistira itu? Mungkin anak-anak bisa sama kita yang video tadi, cari di informasi riset, cari informasi di buku teks pelajaran atau di internet. Itu untuk penilaian keterampilan. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini ya, Bapak sampaikan untuk materi pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau bisa minggu depan ya, jadwal selanjutnya, pertemuan selanjutnya masih tentang tribuna, yaitu pengaruh tribuna atau upaya-upaya untuk menyeimbangkan tribuna ya. Jadi pengaruh tribuna secara sedikit, kemudian lagi satu upaya-upaya untuk menyeimbangkan tribuna. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini ya, kita akhiri sampai di sini ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaannya. Oke, kalau tidak kita akhiri sampai di sini. Silakan. Berdoa mulai.